KPK ini memang tidak siap dengan penetapan tersangka seorang Menteri Pertanian atau memang ada yang belum selesai dalam hal ini disembunyikan oleh KPK? Ya, ini sekali lagi membuktikan bahwa KPK itu tidak solid. Status tersangkanya Syahrul Yassin Limpo itu sudah diketahui oleh publik. Walaupun KPK selalu mengatakan belum menyatakan dia sebagai tersangka. Tapi kan publik tidak sebodoh itu. Jadi menurut saya ini semacam disinformasi campaign yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengacaukan persepsi publik. Tapi buat saya yang paling penting adalah ini bukti KPK itu sebetulnya semakin kehilangan soliditasnya, semakin kehilangan kekompakannya, semakin tidak punya gigi dan semakin banyak masalah dengan KPK. Perang melawan korupsi itu tidak akan pernah selesai. Ya. Dan semakin sulit untuk perang melawan korupsi sekarang ini dalam kondisi yang sekarang ini. Di Indonesia? Di Indonesia. Alih-alih dipanggil KPK, tapi justru mendatangi Polda Metro Jaya. Kenapa KPK justru seperti diam? Kalau KPK juga sudah tanggal 26 September seperti yang dikatakan tadi, menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, seharusnya ketika dia turun dari pesawat, dia sudah harus diciduk oleh KPK. Karena dia sudah dinyatakan sebagai tersangka dan sudah punya alat bukti. Kalau kita betul-betul fight melawan korupsi. Nah, ini war on corruption itu tidak pernah jalan dengan sungguh-sungguh. Jadi ini perang setengah hati melawan korupsi. Dalam tubuh KPK ada semacam obstruction of justice. Sebagian menginginkan Mentan menjadi tersangka, sebagian menghalangi penetapan Mentan sebagai tersangka. Nah, ini yang saya sebut obstruction of justice. Seharusnya KPK kan tidak boleh seperti itu di depan publik. Publik ini punya kepercayaan yang sangat luar biasa terhadap KPK untuk bisa memberantas korupsi di Indonesia. Dan publik dikecewakan. Ya, karena kan sudah ada surat yang diedarkan sebetulnya. Dan Menko Polhukam Mahfud sendiri sudah mengatakan bahwa dia tahu Menteri Pertanian sudah dinyatakan sebagai tersangka. Presiden mesti memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap hal ini. Apa yang menjadi taruhan kita adalah trust terhadap KPK. Kredibilitas KPK yang semakin lama semakin nol. Lembaga extraordinary yang punya power begitu luar biasa bisa ada pembahasan terhadap tersangka misalnya. Atau calon tersangka, kalau dikatakan demikian. Memang dibantah oleh Ketua KPK.